Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengempu mata kuliah pengantar akuntansi syariah Bapak Ahmad Fawaid As'ad, SAK, MAK, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai laporan keuangan syariah. Untuk tidak berlama-lama, saya Mufarohah sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nurlaili Dwi Rahmawati dengan NIM 06, yang kedua Mufarohah dengan NIM 09, yang ketiga ada Vinda Marinda dengan NIM 44. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan yang adalah yang pertama, laporan arus kas, yang kedua laporan sumber dan penyaluran dana zakat, yang ketiga laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Baik, untuk memulai pemaparan materi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan mengenai keluar masuknya kas selama periode tertentu. Informasi arus kas mengenai dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas syariah dalam menggunakan arus kas tersebut. Aktivitas utama laporan arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penggunaan penghasilan utama perusahaan. Yang kedua yaitu aktivitas investasi, yaitu perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan peminjaman bank. Ada beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama, penerimaan angsuran atau pelunasan pembiayaan dari nasabah. Yang kedua, pencairan pembiayaan kepada nasabah. Yang ketiga, pembiayaan dari penabung atau deposan. Yang keempat, pembayaran kas kepada penabung atau deposan. Yang kelima, ada pembayaran kas kepada untuk kepentingan yang karyawan. Yang keenam yaitu pembayaran kas kepada penerimaan kas dari pemasok. Yang ketujuh ada pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. Ada beberapa contoh arus kas dari aktivitas investasi, yaitu yang pertama pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tak berwujud, dan aset tidak lancar lainnya. Yang kedua yaitu penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset tidak lancar lainnya. Yang terakhir ada beberapa contoh arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama yaitu penerimaan kas dari penerbit saham. Yang kedua yaitu pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik dan menebus saham. Yang ketiga yaitu penerimaan kas dari penerbitan, peminjaman, dan utang lainnya. Yang keempat yaitu pembayaran kas untuk melunasi pinjaman dan utang lainnya. Di sini ada contoh laporan arus kas untuk bisa diperhatikan. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Pertama, mulai dari pengertian zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat tertentu. Selanjutnya, laporan sumber dan penyaluran dana zakat menyajikan informasi mengenai dana zakat yang berasal dari wajib zakat, penggunaan zakat melalui lembaga amil zakat, kenaikan atau penurunan dana zakat, serta saldo awal dan saldo akhir dana zakat. Asal zakat bisa terdiri dari dalam entitas syariah maupun dari luar entitas syariah. Selanjutnya, penggunaan zakat antara lain untuk fakir, miskin, riqab, orang-orang terlilit hutang, dan yang lain-lain. Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Berikut 8 golongan mustahik zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa sehingga menyebabkannya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
Yang kedua, miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, amil. Amil merupakan orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Selanjutnya, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariahnya. Selanjutnya ada rikob. Rikob adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri. Selanjutnya ada gorimin. Gorimin adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izah. Selanjutnya ada fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan semacamnya. Dan yang terakhir ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatannya kepada Allah. Berikut merupakan penggunaan zakat sebagaimana tercantum dalam PSAK 101. Sumber seperti yang ada di contoh, sumber dana zakat dapat berasal dari dalam entitas syariah maupun luar entitas syariah, dan penyaluran dana zakatnya disalurkan terhadap mustahik zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Saya akan menjelaskan mengenai dana kebajikan dan juga laporannya dalam akuntansi syariah. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu kebajikan, dana kebajikan, dan juga laporannya dalam akuntansi syariah. Di mana dalam akuntansi syariah itu nama laporannya adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu kebajikan dan dana kebajikan. Kebajikan jika diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama lain atau sinonimnya adalah perbuatan baik atau kebaikan. Nah, secara arti luas, artinya itu merupakan tabiat atau sifat tertentu yang dianggap baik. Nah, di sini dari pengertian ini kita bisa mengaitkan dengan tujuan dari dana kebajikan ini. Nah, dana kebajikan sendiri memiliki definisi. Dana kebajikan atau sebutan lainnya adalah qard adalah dana yang berasal dari sumbangan, baik itu sumbangan internal maupun sumbangan eksternal. Di mana jika tidak diklasifikasikan internal atau eksternal, secara umum sumbangan ini bisa berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda, sedekah, infak, pendapatan non-halal, dan juga hasil pengelolaan wakaf. Jika diklasifikasikan, sumbangan internal ini berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal, sedangkan eksternalnya itu berupa infak, sedekah, dan pengelolaan wakaf. Menurut istilah Kitab Tanwir Al-Qulub, dijelaskan bahwa qard ini memiliki arti memberikan harta kepada orang lain dalam artian itu menghutangkan atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, akad qard ini diperbolehkan dalam Islam dengan tujuan untuk meringankan beban orang lain atau dengan tujuan sosial. Kemudian, kita ulas sedikit mengenai laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ini, di mana dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ini berisi informasi mengenai yang pertama, yaitu sumber dana kebajikan, yang kedua, penggunaan dana kebajikan, yang ketiga, kenaikan atau penurunan dana kebajikan, dan terakhir yaitu saldo awal dan juga saldo akhir dari penggunaan dana kebajikan. Nah, penggunaan dana kebajikan ini bisa kita gunakan untuk sumbangan atau penggunaan untuk kegiatan-kegiatan lain yang bersifat berkepentingan umum atau bertujuan sosial. Di sini diilustrasikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menurut PSAK 101, di mana sini terdapat sumber dana kebajikan dengan komponen-komponennya di bawahnya, kemudian di bawah lagi sebagai pengurangnya yaitu penggunaan dana kebajikan beserta komponen-komponen di bawahnya. Kemudian ada kenaikan atau penurunan dana kebajikan seperti yang disebutkan tadi. Kemudian di bawahnya ada saldo awal dana kebajikan dan di bawahnya yang terakhir yaitu saldo akhir dana kebajikan. Kemudian saya juga menjelaskan mengenai catatan atas laporan keuangan yang di mana sini kami mohon maaf karena sedikitnya informasi mengenai catatan atas laporan keuangan untuk akuntansi syariah. Di sini jelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan itu adalah informasi mengenai struktur penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting, di mana laporan tersebut juga memuat informasi yang diwajibkan oleh PSAK tapi tidak disajikan dalam laporan keuangan lainnya. Yang secara umum, urutan dari penyajian catatan atas laporan keuangan ini, yang pertama yaitu pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Yang kedua, informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut tersaji dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya, serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Itu saja dari saya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.